Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Wa nahnu ala hadhihi suratil karimati insyaallahu minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, kita mengawali dengan selalu mengucapkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subuh yang barokah ini, subuh yang ke-16 atau hari yang ke-16 dari rangkaian bulan suci Ramadan tahun ini. Ini kan artinya sudah masuk paruh yang kedua. Setengah Ramadan telah kita jalani. 15 hari pertamanya sudah dilewati. Tentu ini sudah bisa dijadikan bahan untuk bermuhasabah atau mengevaluasi 15 hari pertama dari Ramadan ini, apakah sudah maksimal dalam beribadah, menghambakan diri di hadapan Allah di bulan yang memang terbaik untuk beribadah, di mana setiap amalan-amalan sunnahnya diganjar oleh Allah seperti balasan untuk ibadah wajib, dan ibadah wajib yang kemudian dijanjikan 70 kali lipat nilai dan pahalanya ketika dilakukan di bulan ini. Karena itu kita bisa melihat 15 hari pertama, semoga apa-apa yang sudah kita buat dari amal ibadah itu diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang-kurangnya disempurnakan, dan paling pentingnya adalah menatap 15 hari yang berikutnya ini. Semoga kita ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ahsanul ibadah. Semoga Allah memberikan kita pertolongan, mampu mempersembahkan ibadah yang terbaik. Ramadan sebagaimana yang kita sudah ketahui, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, justru semakin ke penghujung makin istimewa Ramadan itu. Makin ke pengakhiran makin mulia. Nah, inilah yang kita misalnya hubungkan juga dengan kajian rutin bulanan kita di kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah tentang sosok Nabi, fisik dan kesehariannya. Itu kita akan temukan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu makin ke hujung makin serius menjalani hari-hari Ramadannya. Contoh misalnya nanti, apalagi kalau sudah masuk fase 10 hari yang terakhir. Jadi kan nanti ada pembahagian hari itu ya, kalau diterima riwayatnya. Sebahagian mengatakan hadisnya dhaif, yang menyebut bahwa awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Nah, 10 hari yang akhir dari Ramadan itulah puncak dari hari-hari sebulan penuh bulan suci Ramadan. Itu yang digambarkan oleh Ummul Mukminin Aisyah ketika mensifatkan suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takif
fil ashril awakhir min Ramadan. Nanti asal masuk 10 hari yang terakhir, maka Nabi beriktikaf. Ya, karena itu dalam bulan suci Ramadan, terutama menjelang 10 hari yang akhirnya itu, muncul sunnah yang sebetulnya sudah bisa dilakukan kapanpun, Ramadan dan luar Ramadan, tetapi dapat lagi momentum paling utamanya ketika masuk 10 hari yang terakhir dari Ramadan, yaitu sunnah beriktikaf. Dan ini disebut oleh Allah dalam ayat-ayat puasa. Jadi dalam Quran itu Bapak Ibu ada namanya ayat-ayat puasa dan ayat-ayat Ramadan. Kalau yang ngajinya banyak di bulan Ramadan lah terlewat itu ya pasti. Di juz kedua surah Al-Baqarah ayat 183 sampai ayat 187. Berturut-turut itu 183, 184, 185, 186, 187. Yang tadi kita baca dalam sholat subuh itu ya, 183 sampai 186 di rakaat pertamanya, 187 di rakaat yang kedua. Nanti di 187 di akhir-akhirnya itu ketemu kalimat dalam ayat tersebut, wa antum akifuna fil masajid. Dan kalian sedang dalam keadaan beriktikaf di dalam masjid. Dan inilah sunnah yang kemudian ditekankan lagi oleh baginda Rasul, digambarkan oleh istri-istri beliau. Berarti valid ini kan, istri beliau yang menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takif fil ashril awakhir min Ramadan. Asal masuk 10 hari yang terakhir dari Ramadan, iktikaf. Bahkan nanti ada syawahid pendukung lagi riwayat yang lain, di Ramadan terakhir beliau 20 hari Nabi sallallahu alaihi wasallam beriktikaf. Ya. Ini kalau kita tarik ke ayat-ayat Ramadan itu Pak, Bu ya. Ketika Allah menyebut di 183-nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ini ayat paling populer tentang puasa ya. Isinya tentang kewajiban puasa bulan suci Ramadan. Secara historisnya puasa Nabi ini atau Ramadan untuk umat Islam, ayat itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala baru muncul di tahun kedua Hijriah. Ya. Jadi ketika Nabi masih di Mekah, jadi Rasul usia 40, lalu 13 tahun diam di Mekah berdakwah, yang ngajak orang untuk menyembah Allah. Tidak pernah Nabi puasa bulan suci Ramadan. 13 tahun jadi Rasul di Mekah, tidak pernah. Ngapo? Belum ada syariatnya. Ya. Lalu Nabi hijrah ke Madinah. Tahun pertama di Madinah bertemu Ramadan, belum juga Nabi puasa. Ngapo? Belum ada syariatnya. Baru tahun kedua bertemu dengan bulan Sya'ban, sebulan sebelum Ramadan, baru turun ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, tentang kewajiban puasa Ramadan. Sya'bannya turun ayat, Ramadannya langsung puasa. Tahun kedua itu ya. Jadi kalau secara historisnya begitu, berarti Nabi dengan sahabat-sahabatnya puasa Ramadannya berapa kali jadi? Di Madinah 10 tahun, 9 tahun Nabi puasa bulan suci Ramadan. Ya, sebetulnya banyaklah kita dari Nabi itu ya puasa Ramadannya. Namun kamu bapak-bapak yang lah 60 misalnya, akil balik 15, lah 45 kali bertemu Ramadan ya. Namun tiap tahun ketemu Lailatul Qadar, banyaklah kamu dari Nabi, begitu kan? Ya misalnya ya. Nah, wa antum akifuna fil masajid. Di antara sunnah nanti yang ini kita sama mengingatkan untuk kemudian berusaha mengambil apa yang mampu kita ambil nanti dari kesempatan 10 hari yang terakhir. Di antaranya sunnah beriktikaf ya. Dan memang harus lebih serius. Dalam riwayat itu digambarkan dalam sebuah hadis ketika menyebut tentang 10 hari yang akhir dari Ramadan,
Kalau tadi kan cerita istrinya, mensifatkan bagaimana Nabi nanti di penghujung Ramadan. Ini beliau yang meminta dan menyuruh kita umatnya. Kata Nabi apa? Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Kalimat suruhan atau perintah beliau itu pakai diksinya taharrau. Ini bahasa Arab nih kadang-kadang kalau nak dicari padanannya dalam bahasa kita agak sulit ya. Kadang jadi panjang, jadi macam sarahan. Taharrau itu jadi biasanya dibantu dengan ilustrasi begitu ya. Taharrau itu contoh misalnya nih ada kucing, depannya kita letak ikan misalnya gitu ya. Piring pucuknya ada ikan. Ya. Tapi kita masih di depannya itu. Kira-kira dimakannya belum ikan itu? Belum ya? Iya, masih ada tuannya. Ya, pernah waktu itu kan ada video sempat viral ya, video pendek-pendek itu yang ada beberapa kucing, ada 4 atau 5 itu. Depannya ada ikan. Ya, ada tuannya, ceramah tuannya itu. Dengar pula kucing itu ya. Iya, pecah tahu itu dia, itu ceramah itu ya. Nah, itu taharraunya itu, kucing itu ya, meleng bae dikit gitu. Ya, lalu kemudian berbalik lagi, hilang ikan itu ya. Nah, sigepnya kucing itu taharrau kalau dalam bahasa Arab. Itulah yang dipinta Nabi untuk kita ketika berharap dapat rezeki Lailatul Qadar yang kemungkinan besarnya itu Allah tetapkan di 10 hari yang akhir dari Ramadan ya. Betul-betul serius, betul-betul siap ya, sama macam kucing tadi itu yang untuk mengambil makanannya. Nah, itu yang kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa hal yang mungkin bisa kita siapkan. Ini kan tadi malam lah masuk malam 16. Malam ini malam 17. Biasanya ada peringatan Nuzulul Quran kan? Ada enggak di masjid kita ini? Ya, mungkin nanti ada ceramah yang tarawihnya sekalian nuzul Quran ya. Nah, itu nanti dalam ayat-ayat puasa diterangkan juga tentang turunnya itu di ayat 185-nya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran ya. Nah, inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ini semakin nak ke hujung memang harus bersiap-siap. Jangan sampai misalnya terlalu cepat berguguran di jalan Ramadan. Misalnya begitu ya. Ini kan lah mulai banyak Pak yang berguguran ini. Asal masuk minggu kedua inilah banyak nih. Iya. Yang tadi itu masjid nyewa 8 unit tenda ini ya. Asal masuk ini hari 10, 11, 12 lah mulai macam mubazir 8 unit tadi itu. Iya, hilang jamaahnya itu ya. Lah banyak yang al-mutasaqituna fi Ramadan. Mereka yang berguguran di jalan Ramadan. Nah, kita kalau pacak jangan asak siang Ramadan, ladak malu-malu lagi wong tu makan Pak hari ini. Kalau awal-awal dulu masih agak malu-malu ya. Masih kejingoan kakinya bae yang gentayangan itu ya. Kakinya kalau di restoran itu. Ini dak lah dibukanya nih kan. Ya. Makin ke penghujung makin nak lebaran makin dak malu-malu lagi wong tu. Ya. Nah, ini kan kita sedih sebetulnya ya. Padahal yang dipanggil ini dan memang karena itulah Masya Allah kalau kita dan anak keturunan kita masih puasa dengan baik sampai akhir, walhamdulillah. Kan yang dipanggil dalam 183 itu siapa? Ya ayyuhalladzina amanu. Dalam Quran itu Bapak Ibu banyak tuh ayat tuh. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Banyak puluhan. Ya, dalam tafsir kita akan temukan kalau ada ayat diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, nanti setelah itu pasti ada sesuatu yang ingin Allah sampaikan, baik itu sifatnya perintah ataupun larangan. Dan yang akan menyambut seruan perintah atau larangan itu hanya orang-orang beriman. Ngapa? Karena yang dipanggilnya orang beriman. Maka di ayat 183 itu ketika kita mendengar Allah manggil, wahai orang-orang yang beriman, ya, hai orang-orang yang beriman. Ini kalau nyebut ayat-ayat begitu saya teringat kecil-kecil dulu galak dengar ceramah siapa, Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ, ya. Kalau ngartikan yang begini kata beliau itu kan, hai orang-orang yang beriman.
yang tak beriman tak hai, kata beliau begitu kan. Ya kan begitu kata ceramah beliau itu ya. Jadi yang bisa nyambut seruan setelah panggilan itu pasti orang beriman. Apa kemudian panggilan dalam 183? Kutiba alaikumus siyam tadi, kewajiban untuk berpuasa. Maka kalau ada yang tak puasa di bulan suci Ramadan ya, itu secara mudahnya berarti sedang dicabut imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin muslim masih ya, karena nanti beriman itu pasti muslim. Tapi kalau muslim belum tentu beriman. Ya, yang makan-makan mungkin di siang Ramadan kalau kita tanya, kadang kita tahu dia Islam Ustaz, dia masih semayang. Ngapa tak puasa? Berarti ketika itu iman sedang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, karena itu sekali lagi balik lagi kepada persiapan untuk kita sambut 10 hari yang akhir dari bulan suci Ramadan ini memang harus berusaha ya. Harus kemudian menyiapkan diri dan berharap penuh dengan kemuliaan yang Allah akan sediakan di hari-hari yang akhir dari bulan suci Ramadan. Ada satu lagi yang bagus untuk kemudian menggambarkan bagaimana Nabi meminta kita serius makin ke hujung dari bulan suci Ramadan. Ini disifatkan juga oleh istri beliau Ummul Mukminin Aisyah. Dalam hadis itu dikatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi idza dakhala al-ashrul awakhir min Ramadan, kalaulah masuk penggal 10 hari yang akhir dari Ramadan, sadda mi'zarahu. Nah, bahasa kiasan ini ya, mengencangkan tali ikat pinggangnya, saddal mi'zar. Ini bukan makna asli, lah sudah Ustaz, lah kencang ini ikat pinggang, bukan ya. Ini ilustrasi nih. Kata para ulama waktu mensyarah hadis ini, makna saddal mi'zar itu, ngencangkan tali ikat pinggang itu termasuk ngurangi makan, ya, ngurangi minum, ya, termasuk juga mengurangi hubungan suami istri di 10 hari yang akhir dari Ramadan. Ini bahasanya harus jelas ya, ngurangi, bukan tidak boleh. Kayak jika kamu kata Ustaz tidak boleh, terserah kamu kalau urusan itu, ya. Tapi makna saddal mi'zar ini bisa bermakna itu, agar nanti fokusnya itu bisa dialihkan banyak untuk ibadah, termasuk iktikaf. Karena iktikaf nanti disebut iktikaf sesuai dengan ayat dalam 187 tadi, wa antum akifuna fil masajid. Dia terhubung dengan masjid. Kalau kita nak disebut iktikaf berarti harus ke masjid. Ya, Ustaz, aku sholat malam tapi di rumah boleh? Boleh, tidak apa-apa, silahkan. Kalau malam tu Lailatul Qadar juga dapat rezeki Lailatul Qadar asal kita ibadah. Karena Lailatul Qadar itu tidak ada hubungan langsung dengan masjid. Tapi sholat kita di rumah tidak bisa disebut iktikaf. Itu bedanya. Ya, nah masuk kamar nawaitul iktikaf. Oh, tidak boleh ya. Ya, karena nanti kan niatnya itu nawaitul iktikaf fi hadzal masjid. Nah, ya wa antum akifuna fil masajid. Dia harus terikat dengan masjid, ya. Nah, sebetulnya nanti silahkan. Kalau misalnya nak iktikaf ke masjid, datang ke masjid, berdiam di masjid, afdol, ya. Nah, nanti kan macam masjid ini ya kan ada pengurus, boleh dibuka sajalah. Siapa yang nak iktikaf kan silakan. Kalau dikoordinir lebih bagus lagi ya. Nanti kalau di Palembang nih ada beberapa masjid yang recommended Pak. Kalau misalnya nak iktikaf ya. Saya dulu awal-awal pulang ke Palembang sering dengar, dan kemudian berapa tahun kemudian rutin jadwal imam di situ. Yang bagus misalnya di Masjid Al-Aqobah 1 Pusri itu ya. Dulu sebelum Covid itu bisa sampai wong 1000 itu Pak. Tidur di masjid itu 10 hari yang akhir. Ada yang malamnya baik, ada yang siang malam di situ. Ya, masuk malam 21, baliknya malam takbiran. Ada itu. Ya. Nah, itu berarti full dia. Itu yang afdal. Itu Masjid Aqobah. Tapi sejak Covid memang agak rumit sedikit ya. Macam sekarang kalau misalnya nak iktikaf, dia tak umumkan. Kalau dulu umumkan. Sekarang dia tak umumkan. Tapi siapa yang nak datang diterima. Tapi agak rumit itu maksudnya sekarang kalau nak masuk Pusri kan ninggalkan KTP, ada checkpoint ya. Nah, itu baik. Kalau dulu kan masuk baik sebelum Covid. Itu satu. Yang kedua, ini jalan tahun kedua tahun ini di Masjid Nur Hidayah, Masjid besar Nur Hidayah yang di seberang Siti Khadijah.
Ya, ada masjid besar itu ya, yang kubahnya kuning ya, kubah emas itu. Ya, tahun kemarin itu tiap malam lebih kurang tanya panitianya sekitar 500-an orang itu ya, itikaf di situ. Nah, kalau masjid-masjid yang menyediakan dan memang memfasilitasi itikaf seperti itu, memanglah dijamin itu Pak. Bukonya ada, sahurnya ada. Jadi wong datang tuh tinggal datang bawa badan dengan mungkin perlengkapan tidur sederhana begitu ya. Kenapa kemudian harus ke masjid iktikaf? Ya karena di masjid biasanya ya untuk ibadah badan ini lebih mudah diajak. Apalagi kalau kemudian wong ramai itu. Tengok situ wong lagi ngaji, tengok sini wong lagi berzikir ya, tengok sini wong lagi qiyam. Takkan kita datang-datang langsung mentang matras ya, pasang bantal tidur. Namanya itu pindah ke tempat tidur itu namanya. Dari rumah ke masjid, bukan iktikaf ya. Namanya iktikaf ngurangi jam tidur lalu menggantinya dengan ibadah ya. Nah itu sebetulnya ngapa kemudian disebut oleh Nabi, disifatkan oleh istri beliau, Nabi kalau masuk 10 hari yang akhir saddal mi'zar, ngencangkan tali ikat pinggang. Sadda mi'zarahu wa qama lailahu. Nah itu tadi beliau qiyam di malam-malamnya itu. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Nah jadi sunnah iktikaf ini bukan untuk kami lelaki baik ibu. Ibu-ibu pun boleh, perempuan pun boleh ya, selagi kemudian tetap dengan syarat, karena ini kan keluar ke masjid, tempat umum ya, selagi tempat itu aman untuk kaum ibu ya. Tadi misalnya kalau di Aqobah saya ada jadwal tarawih berapa malam di situ, itu cukup bagus ya, siternya, kemudian nanti untuk bagian jendela kan ditutup. Kalau macam Masjid Nur Hidayah memang 2 tingkat biasanya untuk ibu-ibu, selain yang di bawah juga ada di atas itu ya, diletak di atas di lantai 2. Nah yang penting begitu. Saya dulu masih ingat waktu masih di Malaysia, di kampus-kampus itu kan masjidnya bagus-bagus, besar-besar. Kalau masjid kampus itu kalau lantai 2 khusus iktikaf family, keluarga ya. Nah kita akan mudah dapatkan tuh di pojok tuh lagi melingkar, ada yang agak tua, gedenya itu berarti itu ya, kakeknya itu ya. Nanti ada pasangan mudanya, ada anak-anaknya. Nah, tadarus mereka itu, ya. Sekeluarga wong 8, saya tengok wong 7, paci-paci itu ya. Senang lagi tuh nyingoknya itu ya. Iktikaf keluarga. Nah, yang bawah-bawah itu untuk yang jomblo-jomblo tadi itu ya, mahasiswa lanang bae, betina bae. Nah, itu indah masyaallah di 10 hari yang akhir dari Ramadan ya. Saya ketemu beberapa ekspatriat ya, semacam waktu saya tanya di mana Pak, di Petronas, berapa kali Ramadan, saya perhatikan rombongan itu sekitar 3-4 orang itu ya. Asak malam 21 mereka muncul. Dan itu dak balik-balik, Masya Allah ya. Itu begawi kan ekspatriat. Saya tanya kemana Pak begawi? Ngambil cuti khusus Ustadz katanya. Ya, baliknya malam takbiran. Itu itikaf paling afdol itu begitu Pak ya. Aku jujur baik belum terturut, masih banyak jadwal ceramah siang itu ya. Iya, kesana kemari ya. Nah, kalau tak mampu siang malamnya, ambil sebahagiannya malamnya baik, malam ya. Nah, datang kita misalnya ke masjid Isya, tarawih ya. Nah, tingkatan utamanya tak balik lagi sampai kemudian sahur. Berarti semalam full. Ustaz nampaknya tak mampu Ustaz. Iya. Apalagi malam tanggal 25. Ya, ada Indonesia PS Bahrain. Nak nyingok ujinya tadi itu ya, nak nyingok Indonesia Bahrain itu ya, kualifikasi Piala Dunia. Iya. Kalau tak mampu seluruh malam, separuh malamnya. Iya, ngomong dia tuh Ustaz, aku asa habis witir balik ke rumah, ngapo? Ngulangi kolak tadi belum habis misalnya. Balik ya. Habis itu balik lagi ke masjid. Itu yang afdol ya. Nah ini, jadi silahkan. Ya pilihan itu di kita. Syariatnya sudah ada, konsepnya sudah dibuat, rumusannya sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah ini yang kemudian kita harap. Karena nanti seperti yang disebut oleh Nabi, dan ini sebetulnya rahasia kan. Ayat Ramadan itu kan 183 sampai 187 plus kalau nak ditambahkan surat Al-Qadar yang tadi kita baca di awal majelis. Tentang malam yang disebut malam kemuliaan atau yang kita katakan hari ini Lailatul Qadar.
Yang kalau dikumpulkan hadis-hadisnya, kemungkinan ditetapkan oleh Allah itu di 10 hari yang akhir dari Ramadan. Ya, ini memang Lailatul Qadar ini di antara keistimewaan khusus Ramadan, Bapak Ibu. Termasuk di antara keistimewaannya juga dijadikan rezeki Lailatul Qadar itu rahasia oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak pernah Nabi itu nyebut misalnya dalam hadis malam 21 Lailatul Qadar sepanjang hidup sampai hari kiamat, tidak pernah. Paling nanti kalau dikumpulkan riwayat itu pernah Nabi nyebut malam 21, malam 23, 25, 27, ada nyebut 17, ada pernah juga kila dikatakan malam pertama. Sehingga kemudian para ulama waktu mengumpulkan hadis-hadis ini, bahwa Lailatul Qadar itu Allah jadikan misteri dan diputarkan oleh Allah tiap-tiap Ramadannya. Nah, tapi nanti memang ada keterangan khusus untuk lebih serius di 10 hari yang akhir dari bulan suci Ramadan. Nanti dikumpulkan lagi, ya. Kan kadang ada yang bertanya, Ustaz, ya kalau nak 10 malam itu agak saroh ibadah. Coba kira-kira Tat, ada tak keterangan lain? Misal begitu. Kalau dikumpulkan memang kita ketemu. Ya, ketika Nabi banyak men-spill misalnya nyebutkan tentang keutamaan malam-malam ganjil. Nah, lah 5 malam lagi tereliminasi ya, tinggal malam ganjilnya berarti. Malam 21, 23, 25, 27, 29 ya. Nah, jamaah ini memang dia tuh nak bertanya semalam ya. Bertanya Ustaz, semalam baik kira-kira malam apa? Nah, ustaznya yang pening kan gitu. Ustaz tak tahu juga. Ya. Paling dijawabnya mak ini. Nah, kalau memang nak semalam nian melok kebiasaan orang Mesir misalnya itu ya. Orang Mesir itu Bapak Ibu, dia macam punya keyakinan Lailatul Qadar itu malam 27. Ya. Saya lihat akhirnya banyak juga tempat yang orang itu lebih serius malam 27. Di Mesir itu ada satu masjid namanya Masjid Amr bin As di kota Kairo ya. Diambil dari nama sahabat Nabi Amr bin As radhiyallahu an, pembebas Mesir itu ya, di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Jadi diabadikan jadi salah satu nama masjid di Kairo itu. Itu nanti malam 27 yang mengimam di Masjid Amr bin As itu nama imamnya Syekh Muhammad Ayyub. Banyak bacaannya di YouTube ya, bagus suaranya, indah, itu imam internasional itu. Asal Ramadan dia keliling negara-negara Teluk, pernah juga ke Indonesia. Tapi kalau malam 27 tiap Ramadan pasti dia balik dan mengimam di Masjid Amr bin As itu. Ya, tanah kelahirannya. Itu kalau malam 27 Pak di Masjid Amr bin As, jumlah jamaah di belakangnya itu bisa sampai 2 kilometeran itu. Yuk nyebar itu. Tak kate Pak, masjid besar 2 kilometer besarnya itu ya. Karena itu barisan jamaahnya itu sampai ke jalan-jalan, masuk ke lorong-lorong, ke taman-taman ya. Mungkin macam Masjidil Haram juga itu ya. Kalau kita tengok hari ini kan lewat Mispala tuh sampai ke belakang jauh, Jalan Ajiat masuk belakang jauh ya. Berkurang begitulah. Kunutnya yang Syekh Muhammad Ayyub di Masjid Amr bin As tadi, kunut witirnya itu bisa sampai setengah jam gitu ya. Oh, lama itu Pak. Amun kita melok di belakang itu, aku rasa gaya kita kunut tuh angkat tangan, ngelurus ke lagi gitu ya, angkat lagi, lama setengah jam itu ya. Iya, itu malam 27. Nah, akhirnya yang bertanya tadi, sudah kau melok orang Mesir malam 27. Tapi ini tidak disarankan Pak, ini sekedar cerita baik ya. Iya, kaget kecul ya khawatirnya itu. Nah, malam 27 dari berbuka dia di masjid, tak balik lagi. Kapan ditanya kawannya, ya, lama di masjid, ngapa tak balik? Lailatul Qadar malam ini. Uji dia tadi itu ya. Duit tadi bawanya banyak, agak banyak memang. Dia siap-siap Lailatul Qadar nian, 1 juta dia bawa misalnya itu ya. Ya, kapan ditanya ngapa? Sedekah Lailatul Qadar. Ya boleh Pak ya, malam itu tetap mulia ya, malam Ramadan. Tapi khawatir kalau malaikat ngomong nih katanya Lailatul Qadar malam ini lah lewat malam 23. Uji dia tadi itu ya. Misalnya begitu. Nah, itu kalau misalnya cuman meci ke salah satu malam. Karena ulama dulu selalu berpesan kalau nak dapat rezeki Lailatul Qadar itu amannya memang seluruh malam. Dari awalnya sampai ujungnya minimal ada ibadah di malam-malam Ramadan. Nanti di malam-malam yang kemungkinan pernah disebut Nabi itu tinggal ditambahkan lebih banyak ibadahnya.
Nah itu ya rumusan yang kemudian sering diwariskan dan diajarkan para orang-orang soleh sebelum kita. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nih malam ini kan masuk malam 17, malam 18, ya 20, malam 21. Untuk malam apa itu berarti ya 20 hari apa itu? Nah malam 21-nya, nah itu mulai dihitung 10 malam yang akhir dari Ramadan. Nah inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, gambaran baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam nak sambut 10 hari yang akhir dari Ramadan. Inilah juga sebagai bentuk persiapan kita semua. Mudah-mudahan Allah berikan hal-hal yang baik ya untuk kita di bulan yang baik ini. Semoga Allah terima amal ibadah kita dan juga Allah ampuni dosa-dosa kita. Ya, inilah bulan yang terbaik untuk mengetuk pintu langitnya Allah, memohon kemurahhatian Allah Subhanahu wa taala agar berkenan mengampuni semua kesalahan-kesalahan kita. Insyaallah semoga Allah taala menjadikan kita orang-orang yang bertakwa insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya rasa itu saja untuk materinya, memberi ruang kalau mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya atau diskusi. Nah, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz berkaitan dengan iktikaf tadi. Nah, Kebiasaan kami di sini yang dilaksanakan oleh beberapa teman-teman ini. Jadi dimulai jam 2 kami masjid ini. Kemudian pertama itu melaksanakan kultum ringan. Nah, jadi dilanjutkan dengan sholat tahajud berjamaah. Sampai sekitar setengah 4 kami pulang untuk sahur ya. Nah, kira-kira ini mengikuti tuntunan Rasulullah atau tidak? ya. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, ada sebuah hadis yang menurut orang sekarang disebut sebagai masuk daripada ibadah yang lain. Hadis tersebut berbunyi bahwa di hari kiamat nanti ibadah yang akan dapat hisab duluan adalah sholat. Apabila sholatnya benar, akan diterima ibadah yang lain. Dan jika sholatnya rusak, maka rusaklah ibadah yang lain. Nah, ini kalau kita hubungkan dengan Al-Quran di surah Al-Ankabut ayat 45, dalam dikatakan bahwa sholat itu merupakan ibadah yang paling utama. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tadi yang kita sebutkan bahwa hadis mengenai 10 hari pertama adalah rahmat, kemudian yang kedua adalah maghfirah, ampunan, yang ketiga kemuliaan. Nah, ini katanya berpendapat bahwa hadis itu dalam sumber palsu. ya. Kira-kira gimana tentang ketiga pertanyaan itu? Terima kasih. Ya, baik. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih Pak, bagus sekali pertanyaannya. Dan berhubungan semua dengan Ramadan. Yang pertama tentang kebiasaan di tempat kita tinggal. Sebut saja misalnya Masjid Nur Huda ini ya. Jam 2 datang ke masjid. Ya, ada apa tadi kultum dulu misalnya ya. Ya, lalu nanti tahajud ya, ada imamnya berjamaah. Terus nanti mungkin jam 3:30 atau 4 selesai balik ya ke rumah untuk sahur. Ya. Baik, tadi kita sampaikan ya tentang iktikaf dan itu marotib, urutan yang afdol. Pertama, beriktikaf seperti iktikafnya Nabi dan juga diikuti oleh para sahabat. Iktikaf yang kemudian full selama 10 hari Ramadan siang malamnya. Ini yang sulit itu ya. Kalau kita yang masih begawi harus ngambil cuti nian. Teko keluarga ditalakkan dulu ya begitu ya. Atau keluarganya melok sekalian. Itu berarti. Itu yang tadi saya ceritakan, Pak. Masuk malam 21 ke masjid, dak balik lagi, asak balik malam takbiran. Itu yang paling tinggi marotibnya, martabatnya, keutamaannya. Yang kedua, bawahnya, yang iktikaf di waktu malamnya saja. Siang dia balik, mungkin masih ada gawi, mungkin masih masuk kantor ya. Kan belum libur itu, Pak. Libur itu kan berapa? Hamin 3 mungkin atau Hamin 4. Nah, dia malamnya baik. Asak berbuka atau mungkin mulai start dia isya baru iktikaf.
Tidak balik lagi sampai subuh. Itu maratib yang kedua. Itu juga istimewa, berarti seluruh malam. Nah, yang berikutnya baru turunan-turunannya. Tidak mampu kami Ustadz seluruh malam, maka kaidah dalam usul fikih itu dipakai. Apa kaidahnya? Ma la yudraku kullu la yutraku kullu. Yang tidak bisa buat semua, jangan ditinggalkan semua. Tidak baca banyak, dikit, jadilah. Itu nah bahasa kita Palembang tuh ya, usul fikih yang itu tadi itu. Tidak bisa 12 jam, 8 jam itikaf tadi. Tidak bisa 8 jam, 6 jam. Tidak bisa 6 jam, 3 jam. Nah, ya kalau baca tadi 2 jam. Jadilah bagus juga, apalagi di waktu yang terbaik, di waktu malam, sepertiga malam yang terakhir ya. Afdal, itu bagus, silahkan ya. Maka sebetulnya Pak, Lailatul Qadar itu busra. Busra itu apa? Kabar gembira untuk umat Nabi Muhammad. Ngapo? Karena dibentangkan waktunya panjang Lailatul Qadar itu. Ini sekaligus menjawab subhat yang ngomong ke kalau Lailatul Qadar itu cuma beberapa jam. Tidak. Dia dimulai dari awal malam, berarti dari waktu maghrib. Sampai kapan? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sampai waktu fajar, terbentang lama itu. Bisa 10 jam. Ya, maka sebetulnya insya Allah kita ini kan berkat dan rahmat umat Nabi Muhammad. Dapat galau Lailatul Qadar. Tinggal nanti kemudian banyak sedikitnya ibadah yang kita buat di malam itu. Ada orang itu dia berangkat ke masjid Isya berjamaah, langsung tarawih. Balik dari situ, selesai dia ke rumah, balik. Ngapo? Ngulangi kolak tadi, misalnya begitu ya. Habis itu tidur. Asya bangun, azan subuh, misalnya, atau sahur. Ya dapat sama itulah dia malam itu. Kalau malam itu Lailatul Qadar misalnya. Ada uang itu kemudian tadi, habis Isya balik, habis tarawih balik. Ngapo? Sama ngulangi makanan tadi. Asal sudah, balik lagi ke masjid dia. Ya, berarti lebih banyak yang dia dapat. Itu bedanya itu ya. Ini kata guru kita, biar kemudian umat Nabi Muhammad ini layak nanti di akhirat ya, seperti yang dijanjikan, belum masuk ke dalam surga umat Nabi terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Itu satu. Yang kedua, apa tadi Pak keywordnya? Ringkasnya apa itu? Oh, hadis tadi yang awaluhu maghfirah ya. Itu yang ketiga itu ya. Iya. Apa yang ketiga tadi? Yang kedua itu masalah hadis yang menyatakan. Oh, salat ya. Ya, baik. Saya ingat, Pak. Ya, jadi nanti di akhirat yang pertama kali dihisab betul, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Salat, betul. Ya. Sehingga kemudian nanti salat itu kan bukan sekedar dia salatnya baik, Pak. Maka kemudian sambungan hadis itu kalau salatnya bagus, yang lain bisa jadi melok bagus. Tapi kalau dia banyak sudah catatannya, bisa mengganjal untuk yang lain ya. Sebab nanti kan sholat itu kalau kita kumpulkan ayat-ayatnya, kalau betul dilakukan, misal diantaranya, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Bisa mencegah orang itu dari perbuatan yang fahsya. Fahsya ini kalau baca tafsirannya, syahwat yang bisa datang dari mulut atau dari kemaluan. Makanya zina dalam Quran disebut fahisyah. Ya, wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Kalau yang munkar itu biasanya syahwat yang kemudian muncul dari perut dan yang lainnya. Ya, yang kemudian makan haram ya, tidak mengindahkan jalan mencari rezeki, yang penting dapat ya, asa haram masih dilajukan. Nah, itu syahwat perut juga termasuk. Nah, itu munkar perbuatannya. Kan nanti ada orang tuh sholat tapi kemudian masih melakukan perbuatan dosa dengan maksiat. Nanti lengkap catatan kita tuh Pak. Termasuk sholat itu nanti ada dalam riwayat Abu Daud. Wong tuh sholat, tapi dia cuma dapat 1/10-nya. Ada yang dapat 1/9-nya. Ada yang dapat 1/8-nya. Terus ke bawah. Ada yang cuma dapat setengahnya. Dapat apa maksudnya? Dapat nilai pahalanya. Ada yang tidak dapat apa-apa, cuma menggugurkan kewajibannya. Ya, ini tergantung bagaimana sholatnya. Ya, nah ini yang kita berusaha untuk sebaik-baiknya dalam sholat ini ya, khusyuk diupayakan ya. Nah ini nanti kita sendiri yang akan melihat hasil catatannya itu. Nah kalau itu bagus, harapannya yang lain jadi bagus. Kalau dia betul mencegah munkar, mencegah yang fahsya, berarti yang lain kan jadi mudah itu.
ibadah yang lain-lainnya itu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, yang awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Tadi sudah saya sebut, memang diperselisihkan ulama itu tentang keabsahan hadis itu. Ada yang menyebutnya dhaif. Ada juga bahkan mengatakannya sebagai hadis maudhu, hadis yang palsu. Tapi begini, secara makna bisa diterima, sehingga nanti kalau orang belajar hadis yang begitu bisa didatangkan syawahid. Syawahid itu pendukung yang ada di dalam hadis-hadis yang sahih. Ya, maka saya sering menyebut begini, saya jarang menyampaikan yang itu ya. Tadi saya kutip sedikit saja, dan itu pun dengan bahasa kadang-kadang, kalaulah kita menerima pembahagian Ramadan, pertamanya rahmat, tengahnya ampunan, akhirnya pembebasan dari neraka, ya. Nanti ada syawahid pendukungnya, misalnya hadis man shoma ramadhana, man qoma ramadhana, riwayat yang lain, imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Ini hadis sahih. Ya, jadi lebih baik kita tuh memang mengucap seluruh Ramadan itu rahmat, seluruh Ramadan itu ampunan. Kan dijanjikan Nabi, siapa yang siangnya puasa, malamnya qiyam, ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Insyaallah asal benar dua-duanya, dosanya diampuni insyaallah ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi Ustaz, hadis yang saya sampaikan tadi bahwa salat merupakan kunci itu bukan berarti kalau salatnya rusak, ibadah itu tidak diterima, bukan begitu ya? Ya, bisa jadi ada imbasnya. Sebab tadi Pak, orang misalnya sholatnya rusak, di antara sholat rusak itu bukan cuman dia tak sholat, tapi mungkin sholat, tapi sholatnya itu tak membawanya mencegah kepada yang keji dengan munkar. Sehingga nanti ketika dihisab, ya, pas hasil akhirnya boleh jadi karena banyaknya sholatnya yang rusak, ya, tidak sampai kepada hakikat, ya, akhirnya banyak kan setelahnya itu catatan-catatannya, mungkin maksiatnya juga rusak banyak, ya, mungkin ibadah puasanya juga melok rusak, ya. Iya, ada orang misalnya puasa tapi tak sholat, kan banyak juga, kan sering ditanya, Ustaz apa hukum puasa tapi tak sholat, ya. Nah, walaupun nanti tiap-tiap amal itu dihisab galau tiap-tiapnya itu, ya. Nah, itu memang bab sholat ini. Kalau sholatnya bagus tuh bukan cuman secara zahir ya. Kan nanti kita itu kan sering dikenalkan dalam sebuah kajian tasawuf atau tarekat, ada tingkatan, ada syariat, hakikat, ada ma'rifat. Itu satu kesatuan, dan tidak usah fobia dengan istilah itu ya. Yang fobia dan yang nyemelo itu, kalau nyemelo nyimpang itu, kalau langsung bicara hakikat, ya, sampai misalnya ngomong dia tuh tak semayang lagi, ngapuh, lah makrifat, uji dia tadi itu ya, lalu tak syariat lagi misalnya. Nah ini masalah, jadi harus berjenjang, ya. Orang kalau sudah sampai hakikat pasti syariatnya bagus, ya pasti itu. Kalau dia ngomong aku tidak sholat lagi, ngapuh, lah dekat dengan Allah, misalnya begitu ya. Nabi sampai mati masih semayang, kan begitu ya. Ya, kau lebih hebat dari Nabi berarti ya. Nah, sudah tinggalkan kalau ada tarekat yang begitu ya, atau mursyid tarekatnya yang tak semayang lagi ya, misalnya begitu. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih. Baik, Pak. Sama-sama. Ada lagi? Oh, iya, ini penutup berarti ya. Nah, kita kasih kesempatan Pak Haji Latif. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. pertama, apabila kita bangun malam, manakah yang harus kita dahulukan, makan sahur atau sholat tahajud? Ya. Yang kedua, seandainya kita tahu bahwasanya bulan Ramadan penuh rahmat, penuh ampunan, dan di mana surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Apakah orang yang meninggal di bulan Ramadan akan lebih baik daripada meninggal di bulan yang lain? Yang ketiga, menurut Nabi, sedekah apakah jenis sedekah apakah yang paling harus kita utamakan? Itu saja, Ustaz. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama, ketika bangun daripada tidur, mana yang didahulukan? Ya, makan atau sholat tahajud misalnya itu ya. Ya. Tergantung jam berapa kamu bangun, Mbak itu. Ya. Kalau bangunnya jam 4.40, imsak berarti sudah itu ya. Maka makan dahulukan ya. Karena itu yang utama untuk menguatkan kita puasa.
Kalau masih ada sisa waktu 2 menit, 3 menit, dapatlah misalnya 2 rakaat, nah sambung 2 rakaat. Ya. Nah, sebaliknya asak bangun jam 2, jangan dulu makan. Belum sahur itu. Sahur itu nama jenis waktu. Kita kalau disebut sahur langsung kebayang makan ya. Sahur itu nama waktu. Dalam riwayat Zaid bin Sabit disebutkan itu perkiraan 50 bacaan ayat Al-Quran yang panjang. Kalau konversi menit ya 30 menit sebelum azan subuh lah. Nah itulah waktu yang afdal untuk makan ya. Nah, jadi dilihat dulu kamu bangun jam berapa ya. Iya, asak emak kami dulu ya. Yang masih ingat asak jam 2 dibangun ke. Ngapo? Langsung makan sahur. Dalunya makan sahur ya. Itu bukan makan sahur kalau jam 2 tuh. Makan tengah dalu namanya itu ya. Iya, belum masuk waktu sahur. Baik. Yang kedua, meninggal di bulan Ramadan ya. Secara waktu ya bagus karena waktu yang istimewa, waktu yang afdol. Tapi bagaimana nanti keadaannya di alam barzakh, masih lagi balik-balik kepada amal ibadahnya. Sama misalnya mati hari Jumat, bagus. Ya, Ramadan luar Ramadan, bagus. Ya, tapi tetap nanti hisabnya itu tergantung keadaan orang tersebut, kehidupannya. Ya, iya. Alangkah lemak misalnya, buat dosa, dak taubat. Ya, asak mati Jumat, ya misalnya. Lalu disebut mati syahid dia misal begitu ya. Ya kecuali dia taubat, akhir kehidupannya bagus dan kemudian meninggalnya hari Jumat, ya. Nah, tentu yang paling tahu Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa tadi? Jenis sedekah yang utama di bulan Ramadan ya. Ya, kalau sedekah itu secara makna bahasanya, maka dia include di situ zakat. Ya, maka yang utama, maka yang wajib didahulukan dari yang sunnah. Yang pertama itu yang harus ya zakat. Zakat itu apa? Bukan zakat fitrah baik. Zakat mal yang harus kemudian diberikan perhatian. Kalau kita sudah sampai hartanya nisab, sudah menyentuh haulnya, wajib dikeluarkan. Dan zakat mal banyak ragamnya, Pak. Dalam satu orang tuh mungkin dia kena beberapa zakat. Simpanan emas ada, nisab lah sampai haul ada, zakat mal, zakat emas. Dia punya perdagangan, ada zakat perdagangan lagi. Lain-lain itu, tidak kemudian dikumpulkan jadi sikok. Ada pula misalnya perkebunan misalnya, ada lagi zakat pertanian namanya ya. Punya hewan ternak, ada zakat peternakan lagi. Ya. Banyak Ustaz. Ya ada apa-apa kan banyak juga masuknya itu berarti itu ya. Yang susah itu dak kate yang dikeluarkan, misal begitu ya. Ngapa dak kate duitnya misalnya itu ya. Nah, baru nanti sedekah sunnah. Nah, sedekah sunnah ini terserah dan ruangnya lebih luas sebetulnya. Kalau zakat kan ada hitungannya dan dak banyak sebetulnya zakat itu. Ya, rata-ratanya 2,5%. Yang agak tinggi zakat pertanian 5 atau 10. Yang paling besar itu rikas, tapi jarang rikas ini 20%. Apa rikas itu? Barang temuan. Ya, misal punya kaplingan tanah di mana misalnya, lagi banyak kaplingan gandus ya, lagi nak muat pondasi di kedok apa pecah keras. Agak halu sebetulnya cerita ini ya. Iya, pas dibuka ada peti. Kapan dibuka? Tidak banyak sebetulnya, 10 kilo bae emas itu ya misalnya dalam peti itu. Nah, itu dikeluarkan zakatnya 20%. Tapi kan jarang ya. Siapa yang pernah bertemu yang itu ya? Kalau ada tolong yuk tahu di mana kaplingannya itu ya. Misalnya ya. Nah, itu. Jadi kalau sedekah silahkan Pak. Nak setengah harta kamu disedekah ke lagi laju ya. 50% Ustaz, caknya aku nak matilah tahun ini misalnya ya. Iya, jadi setengahnya aku jadi kewarisan untuk anak-anak, setengahnya aku sedekahkan. Afdol silahkan ya. Itu demikian. Allah alam bisawab. Baik, ya cukup ya. Insyaallah kita sampai di sini. Mudah-mudahan jadi bekal untuk sambut 10 hari yang akhir. Semoga Allah kuatkan kita sampai penghujung Ramadan. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya rabbal alamin. Wasfa'lana ya Allah bi syafaatin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa jami' a'malina shalihat yudkhiluna ila jannatikal karim ila jannatikan naim. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfirukallahumma wa natubu ilaik. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.